Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Asmini, guru kelas 6 bertugas di SD Negeri 11 Gedong. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran di kelas 6 pada tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 ayo menjadi penemu, pembelajaran 6 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN dengan materi kata baku dan tidak baku, kalimat efektif dan tidak efektif, perilaku disiplin dan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Mohon maaf kepada Bapak Ibu dosen penguji jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini, dan mohon pemakluman di setiap kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalamnya. Ketika sempurna adalah milik Yang Maha, maka kita sebagai manusia biasa hanya bisa berusaha semampunya. Atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Oke, barisannya sebelum kita masuk kelas, seperti biasa kita melaksanakan prokes dulu, protokol kesehatan dengan 5M, udah pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Silakan cuci tangannya dulu sebelum kita masuk kelas. Lagu wajib Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ini absen dulu. Siren, Akbar, Anis, Ayu, Fahira, Yongki, Desi, Merlin. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, boleh dikeluarkan bukunya, silakan. Sedikit kita kilas balik tentang pembelajaran kita pada pembelajaran lalu. Subtema 5 kita telah membahas tentang penemuan radio, ya. Hari ini kita akan membahas tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 dan pembelajaran 6. Di dalam tema 3, subtema 3 dan pembelajaran 6, kita akan membahas ciri-ciri kosakata baku dan kalimat efektif pada teks eksplanasi, kemudian tanggung jawab atas hak dan kewajiban. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Ada teks eksplanasi, kemarin kita juga sudah membahas teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah, ya, setelah membaca, nanti akan ada LKPD yang bersifat bacaan, akan dibagikan. Nah, setelah membaca, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada kalimat efektif, teks eksplanasi tentang rangkaian listrik di kelasku. Jadi nanti ada LKPD-nya berupa bacaan. Nah, yang diharapkan dari bacaan itu kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri kosakata
kalimat baku dan kalimat efektif. Ya. Kemudian setelah membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menulis informasi penting. Jadi kalian setelah membaca nanti harus menulis informasi penting. Nah, tentang rangkaian seri paralel campuran dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah menuliskan pengalaman diri. Nanti kalian diminta untuk menuliskan pengalaman diri dengan menyebutkan contoh tindakan tentang hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Kemudian setelah menuliskan pengalaman diri, peserta didik diminta untuk memberikan pendapat atas pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Kemudian setelah menuliskan pengalaman diri, akan diminta untuk menceritakan pengalaman tersebut. Ya, nanti setelah ditulis pengalaman dirinya, kemudian akan diceritakan. Selanjutnya membuat poster. Nah, jadi kalian nanti diminta untuk membuat poster. Nah, jadi nanti membuat poster, setelah itu akan dikampanyekan posternya, cara mengkampanyekan poster yang telah kita buat. Dengan kaitannya dari tanggung jawab itu kita aplikasikan ke dalam bentuk poster. Kewajiban dan tanggung jawab nanti akan ada contoh-contohnya. Jadi cukup dipahami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini, tujuannya? Ya, ada yang bertanya? Nah, ini kita masih membahas tentang teks eksplanasi. Pada pembelajaran 3 kemarin, kita juga telah membahas teks eksplanasi. Nah, ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang membuat informasi berdasarkan fakta yang bersifat keilmuan dan menjelaskan proses fenomena alam atau sosial. Ya. Terus ya, Siren ternyata masih ingat pembelajaran yang pembelajaran 3. Nah, ini dia teks eksplanasi. Coba dibaca dulu, Suci. Apa itu teks eksplanasi? Sama enggak yang dengan disampaikan Siren tadi? Membuat informasi berdasarkan fakta faktual berisi informasi yang bersifat keilmuan, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Nah, ya, jadi itu teks eksplanasi. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Contohnya, contoh teks eksplanasi. Seperti kita kemarin yang teks eksplanasi pembelajaran 3 kita telah membuat apa? Pembelajaran 3 kita membuat apa itu? Lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas itu teks eksplanasinya tentang listrik, yaitu tentang penemu lampu lalu lintas. Ya, seperti itu contohnya. Nah, ini adalah pembelajaran kita tentang hari ini, kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, ini teks bacanya. Ada yang tahu apa itu kosakata baku? Nah, ini. Coba dibaca dulu, Pak Ira. Kosakata baku adalah rangkaian cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Kaidah standar tersebut dimaksudkan dapat berupa pedoman. Jadi, kosakata baku itu adalah kata yang pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dibakukan. Kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang standar dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, di dalam rangkaian listrik ini, teks eksplanasi rangkaian lampu di kelasku, ada terdapat 3 kata tidak baku. Yang pertama adalah dipakai. Seharusnya bakunya dipakai. Yang ketiga
Seharusnya sekali. ya. Jadi di dalam teks eksplanasi itu sudah terdapat contoh-contohnya. Jadi bahasa-bahasa tidak baku ini sering sekali kita gunakan pada bahasa kita sehari-hari, ya. Sehari-hari biasa kita menggunakan yang tidak baku. Nah, di dalam teks eksplanasi itu kita diminta. Nah, di sini ada yang tidak baku. Nah, tidak baku, kemudian bakunya. Sekarang kalimat efektif. Silakan dibaca, Desi. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur yang penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Ya, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Nah, salah satunya yaitu menggunakan kosakata baku tadi, ya. Kosakata baku tadi itu salah satu contohnya. Jadi ketika kita ingin membuat kalimat efektif, maka kita harus menggunakan kosakata baku. Nah, kalau kosakatanya tidak baku, bukan sebuah kalimat efektif. Jadi untuk membuat kalimat efektif, kita harus menggunakan kosakata baku. Sekarang pada teks eksplanasi ini kalian diminta untuk menulis informasi penting sesuai dengan bacaan ini, rangkaian lampu di kelasku. Di bagian mana yang terdapat kosakata tidak bakunya kalimatnya. Nah, seharusnya menjadi kalimat efektif. Jadi di bacaan itu udah dibaca tadi. Nah, untuk yang kosakatanya tadi juga udah disampaikan apa-apa saja kosakata tidak baku yang terdapat di dalam teks eksplanasi ini. Nah, kalian sekarang menemukan. Nah, kalian cari di mana yang tadi kita identifikasi kata-kata yang tidak bakunya tadi. Diidentifikasi dulu. Di mana kata-katanya, kemudian dituliskan kalimat tidak bakunya, kalimat tidak efektifnya, kemudian dibuat menjadi efektif, dibetulkan menjadi efektif. Bisa dipahami? Ya. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Nah, seharusnya kalimat efektifnya Seharusnya dipakai rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. ya, bagus. Akbar, silakan duduk. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Ya, seharusnya Rangkaian seri sering sekali kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Nah, ya, jadi itu seperti itu. Akbar telah membahas langsung dua ya. Itu kalimatnya terletak pada kalimat paragraf yang paling pertama, dipakai dan buat, yaitu dipakai dan untuk. Kemudian Suci juga telah menyampaikan kata ketiganya, yaitu banget dengan menjadi sekali, ya. Jadi dapat dipahami ya. Ya, berarti ini Mahira udah bisa memahami sampai 3. Desi udah berapa, Desi? 3 juga ya. Kata bakunya belum. Oh, baru tidak baku. Sebenarnya tadi dibuat dulu tidak baku, kemudian baku. Ya, seharusnya siren mengambil langsung di sini. Nah, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai seperti teman-temannya sampai di tempat. Ini adalah kosakata tidak bakunya. Setelah itu dibuat menjadi kalimat efektifnya. Oke.
Karena udah paham ya semuanya? Paham tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Mau ditanyakan? Baiklah, kalau begitu sudah kita pahami kosakata bakunya dan tidak bakunya. Selanjutnya, ya, kita akan menuliskan pengalaman kita sendiri. Nah, tentang pengalaman kita sendiri ini, kita membahas tentang penemuan. Penemuannya adalah kita bercermin kepada tokohnya, yaitu Pak Habibie. Kenal dengan Pak Habibie? Presiden keberapa? Ketiga. Ya, presiden kita ketiga adalah Bapak Habibie. Ya, jadi nanti ada SKPD-nya teks tentang Bapak B.J. Habibie. Itu di sini dari teks tentang biografi Bapak B.J. Habibie, kita akan meneladani sikap-sikap menjadi nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu yang nanti akan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang hak dan kewajiban kita. Baik ya, sebelum Ibu bagikan LKPD teks biografi Bapak B.J. Habibie, kita tonton dulu cuplikan video dari Bapak B.J. Habibie. Puncaknya, B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga menggantikan Soeharto yang mundur di tengah jalan akibat tuntutan reformasi yang semakin kuat. Habibie telah menunjukkan talenta dan kecerdasannya di usia yang dini. Ia memiliki ketertarikan khusus untuk bidang ilmu fisika. Dalam hal pendidikan, B.J. Habibie pernah duduk di SMA Dago, Bandung dan meneruskan kuliahnya selama 6 bulan di Institut Teknologi Bandung dengan studi teknik mesin pada tahun 1954. Setahun kemudian, B.J. Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan selama 10 tahun di Jerman dengan dibiayai oleh sang ibu. Habibie meraih 2 gelar sekaligus pada tahun 1960 dan 1965 dengan predikat summa cum laude. Dan kita lihat tadi ya, kita potong B.J. Habibie. Nah, di sini ada LKPD-nya. LKPD-nya ini, nah dari LKPD bacaan tentang biografi Bapak B.J. Habibie ini akan kita tuangkan dalam LKPD-nya, yang itu nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu. Ya. Nah, di sini ada peta konsepnya, ya, ada peta konsepnya. Jadi nanti kalian cocokkan dengan teks yang telah Ibu berikan. Ya. Paham ya? Kemudian ada peta konsep. Nah, silakan diisi peta konsepnya itu sesuai dengan keteladanan yang telah tercantum di dalam teks bacaan yang Ibu bagikan. Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ya. Yang pertanyaannya di buku ke? Di buku. Yang pertanyaannya ditulis dulu di buku. Yang peta konsepnya silakan langsung ditulis pada LKPD. Jadi yang diselesaikan dulu yang peta konsepnya ya. Yang peta konsepnya dulu diselesaikan. Ya. Ya. Isinya harus ada isinya. Ini isinya apa? Kesimpulan dari yang ini.
ambil salah satu yang pokoknya yang cukup ini saja. Oke ya, Pak Hira, silakan sampaikan hasil nilai keteladanannya. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Dia memiliki semangat hidup pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi itu adalah nilai dari masa kecil B.J. Habibie Habibie. Mungkin ada yang lain menyampaikan, Siren, bagaimana? yang melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Ya. Nah, jadi tadi udah kita dengarkan dari ketiga teman kita, Kahira, Desi, dan Siren tentang masa kecilnya Pak Habibie. Dan ada dia sudah kalau dari masa kecilnya tadi apa yang dapat kita simpulkan? Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ya, jadi masa kecilnya sudah menunjukkan sikap hidup disiplin dan kerja keras. Selanjutnya dengan apalagi di masa kecil itu yang disampaikan Siren tadi apa? Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Jadi prestasinya selalu menonjol, selalu meningkat karena dia disiplin dan kerja keras. Kemudian yang disampaikan Desi tadi tentang perjuangan keras di perantauan. Nah, perjuangan keras di perantauan dia mempunyai apa? Mempunyai pesawat. Mempunyai ya, kerja keras untuk belajar. Nah, jadi itu adalah nilai keteladanan dari seorang penemu. Nah, dari coba perhatikan Ibu dulu ya semuanya. Jadi dari nilai keteladanan seorang penemu ini dapat kita ambil keteladanannya. Nah, tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Nah, dari bacaan ini kira-kira sebagai pelajar apa yang harus kita teladani dari bacaan yang telah kita baca dari Pak Habibie tadi? Disiplin, apalagi? Kerja keras, apalagi? Ya? Apa? Apalagi? Dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, semangat ya. Itu adalah nilai-nilai keteladanan yang dapat kita ambil dari seorang penemu, dalam hal ini adalah Bapak Habibie. Nah, untuk selanjutnya kita sebagai pelajar ini mempunyai hak dan kewajiban. Ya, ada kewajiban kita di sekolah, ada kewajiban kita di rumah. Nah, kira-kira kewajiban kita di rumah itu apa? Kalau sebagai anggota keluarga, apa? Apa Yongki? Kewajiban Yongki di rumah sebagai anggota keluarga. Membantu ibu, ya. Yang lainnya apa lagi? Akbar? Menjaga adik. Menjaga adik. Nah, itu salah satu dari kegiatan kewajiban di rumah. Kalau kewajiban di sekolah, apa? Piket kelas. Ya, paket kelas. Apa lagi? Kewajiban kita Membersihkan halaman. ya, itu sama dengan piket, membersihkan halaman. Dan yang paling penting adalah yang sedang kita lakukan ini adalah kewajiban kita belajar. Nah, itu adalah salah satu kewajiban yang paling penting dari seorang siswa. Kalau haknya di rumah apa? Bahira, haknya mendapatkan kasih sayang. Apa lagi? Coba dibagi sebagian dari tentang kasih sayang orang tua. Nah, kalau dari sekolah, apa kewajiban yang harus kalian dapatkan? Apa hak yang harus kalian dapatkan? Mendapatkan ilmu, ya, yang itu dari guru. Nah, jadi itulah kalian udah paham tentang hak dan kewajiban kalian masing-masing. Nah, dari hak dan kewajiban kalian itu, tugas kita selanjutnya adalah tentang poster. Ya, akan kita tuangkan di dalam poster, dalam bentuk poster. Kalau dibacakan, Murah dibandingkan dengan karya seni asli. ya. Jadi poster itu mencakup tekstual. Tekstual itu adalah berupa kalimat-kalimat, ya.
Nah, jadi contohnya seperti ini kurang lebih. Nah, ini adalah contoh poster. Ini posternya tentang COVID. Nah, yang di bagian ini, nah ini ya, ini adalah grafisnya, gambarnya. Kemudian yang ini adalah tekstualnya. Gambarnya orang menutup mulut pakai masker. Nah, jadi tekstualnya adalah tutup mulut, hidung, dan dagu. Nah, itu dia cara memakai masker. Nah, ini poster. Ya. Jadi, tugas kalian selanjutnya adalah membuat poster, ya, membuat poster di lembaran HVS, ya. Itu tentang hak dan kewajiban kalian. Terserah. Apakah itu hak kewajiban kalian di rumah atau kewajiban kalian di sekolah? Ya. Boleh tentang hak, boleh tentang kewajiban. Boleh tentang di rumah, boleh tentang di sekolah. Silahkan ekspresikan. Ya, dalam bentuk gambar. Dan nanti dari gambar itu diberi kata-kata. Apa tentang posternya itu? Di gambar Bu. Ya, poster itu adalah ada gambarnya, ya, bentuk grafis itu, ada teksnya, bentuk tulisannya. Ya, jadi ini diberi warna supaya tampilannya menarik. Jadi paham ya? Nah, dikerjakan. Ciki lalu bawa bajunya. Ini warna apa? Jadi bagaimana? Udah selesai posternya? Nah, yang udah selesai, tolong maju ke depan, presentasikan, kampanyekan hasil posternya. Siapa yang selesai? Yongki dah? Silakan Yongki. Posternya tentang apa? Ya, coba dilihatkan banyak, buka dulu maskernya. Nah, Yongki ini membuat tentang apa Yongki? Kewajiban sekolah. Ya, kewajiban di sekolah. Apa yang kita lakukan di sekolah? Menghapus papan tulis. Ya, menghapus papan tulis dari kegiatan piket Kelas. kelas, ya, piket sekolah. Yang lainnya? Ada lagi? Nah, silakan kampanyekan posternya. Nanti lihatkan pada kampanye. Silakan. Kewajiban di rumah membantu rumah. Ya, jadi posternya Pak Hira ini kewajiban di rumah yaitu membantu ibu masak, ya. Nah, oke, jadi silahkan duduk. Jadi udah ada dua teman kita yang mempresentasikan kewajiban di sekolah dan kewajiban di rumah. Ya, jadi semuanya udah bisa dipahami tentang kewajiban di sekolah dan kewajiban di rumah udah kita bentuk dalam poster. Jadi silakan dikumpulkan dulu posternya. Kumpulkan dulu ya. Oke, jadi semuanya udah selesai tentang posternya. Nanti akan kita tempel